Langsung saja pertanyaannya, Kang Aceh, siapa partai atau fraksi dari koalisi sebelah yang mau diajak untuk meredam apalah ya ini ya, upaya untuk menggulirkan hak angket, Kang Aceh? Ya, saya kok yakin ya fraksi-fraksi partai lain juga berpikir rasional dan berpikir objektif ya atas ajakan untuk melakukan hak angket tersebut. Gitu. Walaupun tentu persyaratan untuk hak angket ini memang relatif sangat mudah ya, karena cukup dengan 25 anggota DPR, lalu didukung oleh satu fraksi, lebih dari satu fraksi. Gitu. Tapi kan proses pembahasannya tentu memerlukan persetujuan melalui rapat paripurna, ya. Tentu saya kira juga tidak mudah untuk bisa memastikan agar hak angket itu menjadi sebuah keputusan bersama. Gitu. Apalagi kalau kita lihat bahwa nanti prosesnya itu memerlukan pasti pembahasan yang cukup lama. Dan untuk diketahui saat ini DPR juga sedang reses ya. Baru nanti bulan depan akan dilaksanakan masa persidangan kembali. Dan saya kira ada banyak agenda pasca pemilu ini yang memang harus diselesaikan oleh kita gitu loh. Ya, saya kira yang penting sekarang ini yang harus kita pastikan adalah misalnya ya, bagaimana kita mencarikan solusi atas tingginya harga kebutuhan pokok. Kemudian hal-hal yang lain yang menurut saya lebih substansial ya, bukan berarti pemilu tidak penting. Pemilu itu penting, tetapi kan sudah ada wadahnya untuk bisa menyelesaikan berbagai potensi-potensi pelanggaran atau kecurangan yang dituduhkan kepada penyelenggara pemilu gitu. Jadi energi kita sekarang ini harus dikerahkan gitu untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang akan sedang dihadapi oleh bangsa kita. Selain itu, penting juga untuk diketahui bahwa pemerintahan sekarang ini kan tinggal beberapa bulan lagi, ya. Maka sebaiknya ya kita selesaikan, termasuk DPR yang sekarang pun juga, saya kira banyak sekali yang harus diselesaikan, misalnya penuntasan terhadap berbagai rancangan undang-undang yang seharusnya sudah diselesaikan, itu jauh lebih penting ya untuk dilakukan oleh kita semua saat ini sebagai anggota DPR. Gitu. Oke, sekarang saya ke Mas Herzaki. Mas Herzaki, karena dulu pernah dalam dalam satu koalisi yang sama, ini nggak mulai dicoel-coel lah ini ya, Partai Nasdem untuk jangan hak angket lah. Upaya seperti itu ada tidak sih di balik layar? Ya enggak lah gitu. Komunikasinya setiap hari kan sama ya. Kalau di parlemen itu teman-teman sesama anggota dewan kan komunikasi dengan semua. Mau dia 01, 02, 03, setahu kami kalau di parlemen ya ngobrol sama aja, sama kayak kami dulu di luar pemerintahan. Tapi ya dengan Kang Aceh, teman-teman saya Demokrat yang ngobrol juga ya Kang Aceh ya di parlemen. Jadi bukan berarti kita berbeda koalisi, berbeda pandangan dalam suatu isu, lalu kemudian di parlemen tidak bicara. Ini kan namanya kan masalah bangsa dan negara ya. Gitu. Tapi mungkin dalam konteks-konteks tertentu kita berbeda pilihan. Nah jadi dalam konteks ini juga, kalau menurut kami sih sampai dengan saat ini melihatnya ini kan baru beberapa pihak menyampaikan. Ya kan, tetapi yang kedua kami juga mencermati ya publik bisa melihat lah, ya kan, publik bisa menilai ya, bagaimana nih situasi seperti ini, mana yang benar-benar fokus pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara, mana yang kemudian mencari sensasi misalnya kan begitu, ya kan, tapi nggak apa-apa, menurut kami ini hak, janganlah kalau ada anggota yang DPR melaksanakan haknya dihalang-halangi, silakan saja. Tetapi jika ada energi lebih, ayo kita gunakan, mari kita jaga pemilu ini benar-benar bisa jujur, adil ya, aman, damai dan demokratis. Proses belum selesai, ayo mari sama-sama kita gawangi. Itu aja, jangan malah kemudian meributkan hal yang tidak esensial, tapi ada hal-hal yang substansial malah kita lupakan. Nah, bagaimanapun suatu prestasi, kami apresiasi teman-teman KPU, teman-teman Bawaslu ya telah mengawal proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Salut kami kepada teman-teman KPPS dan juga teman-teman BPK dan Panwascam yang hari ini sedang bekerja keras melakukan pleno
di berbagai tingkatan. Oke, Gitu. sekarang Mas Pangi, ini kan kayaknya jawabannya pada kepala dingin semua. Tapi di balik ini partai-partai gencar tidak melakukan pendekatan supaya untuk masuk ke dalam koalisi supaya meredam hak angket, Mas Pangi. Iya, tentu namanya politik tentu ada upaya, ada ikhtiar ya. Misalnya Pak Jokowi sepertinya juga sedang berupaya untuk menahan keinginan dari Nasdem untuk mengusulkan hak angket kan. Karena kalau tadi dihitung dari kekuatan partai politik itu Caca ya. Kalau 167 koalisi perubahan, Nasdem, PKS dan Nasdem, PKS dan Nasdem, PKS dan PKB 167 ditambah koalisi PDIP dan P3 itu total 314. Itu kan lebih dari separuh paripurna. Artinya kalau tadi syarat mengusulkan adalah 28 orang, kemudian ada lebih dari satu fraksi dan disetujui lebih dari separuh anggota parlemen yang bersidang di paripurna. 314 kan sudah lebih sebetulnya. Nah, artinya kalau misalnya Nasdem menarik diri, kemudian ada juga PKB sudah mulai agak goyang-goyang, tentu kekuatan untuk memuluskan untuk separuh dari paripurna untuk quorum itu kan nggak mudah. Ya. Itu tantangan challenge-nya di situ, seni di situ. Maka memang kenapa di pemilu sebelumnya apa upaya yang dilakukan oleh Pak Jokowi hari ini dengan mengundang Pak Surya Paloh, terlepas nggak ada yang mengakui ya siapa yang diundang, siapa yang mengundang. Tetapi dalam konteks ini saya memahami kok arah-arahnya soal kayak hak angket gitu. Yang sedang dilakukan manuver politik yang dilakukan Pak Jokowi agar hak angket itu tidak mengalami patahan di tengah jalan. Supaya pelanggaran-pelanggaran pemilu itu tidak dibuktikan di DPR sebagai kekuatan politik, tetapi cukup di Bawaslu atau di MK. Tidak perlu ditarik ke gelanggang politik praktis di DPR. Nah, niat ikhtiar upaya itu untuk membuat niat untuk memotivasi untuk melakukan penyelidikan di DPR itu ingin mengalami patahan di tengah jalan. Nah, persoalannya apakah kekuatan ini cukup untuk tidak atau akan keinginan tuh hak angket itu apakah akan mengalami patahan di tengah jalan atau berhasil? Itu juga jadi tantangan bagi kekuatan di partai-partai politik. Namun yang jelas 2014 kita tidak punya hak angket. 2019 juga tidak, tapi karena memang ada peluang mungkin partai politik tadi mereka punya keinginan untuk membuktikan pelanggaran-pelanggaran itu di DPR gitu. Mas Pangi terima kasih, Kang Aceh terima kasih, Mas Herzaki terima kasih. Ini isu baru saja berhembus pemirsa. Kita tunggu nanti bagaimana ini akan bergulir, apakah layu sebelum berkembang atau jalan terus. Kita tidak tahu, kita tunggu saja.